Cek 1 2 3. Oke, hai, selamat datang di channel DepTM. Yang baru bergabung jangan lupa dukungannya ya, dengan cara mengklik tombol subscribe-nya hingga menjadi abu-abu. Kalau masih merah silahkan diklik aja dulu ya. Kemudian like, share, dan silahkan berkomentar. Kalaupun ingin dipromoin, baik itu Facebook gamingnya ataupun media sosial yang lain, silahkan berkomentar aja ya. Saya sangat-sangat sekali jika rekan-rekan dapat berkomentar. Baik, dalam tutorial kali ini saya akan menginstal BlueStack, masih salah satu emulator Android ya. Kalau sebelumnya kita sudah menginstal dua emulator, yaitu emulator Memu dan LD Flyer. Nah, yang ketiga kita akan menginstal BlueStack. Bagaimana cara menginstalnya? Sangat mudah sekali ya. Rekan-rekan tinggal masuk ke browsernya bluestack.com, maka akan dibawa masuk ya ke websitenya kayak gini. Kemudian di dalam website akan ada dua pilihan, download BlueStack 10 atau BlueStack 5. Rekan-rekan tidak usah bingung. Dua-duanya sama aja. Ini adalah salah satu fitur terbaru di BlueStack. Jadi sekarang BlueStack itu berbasis cloud. Ini UI-nya itu lebih fresh ya, kelihatannya lebih kekinian. Dan BlueStack 5 adalah sebagai SDK Android-nya atau yang menjalankan aplikasi atau game Android-nya kayak gitu ya. Jadi silahkan nanti downloadnya mau ini atau ini juga sama. Oke, sebelum mendownload, fiturnya dapat dilihat juga dan dibaca oleh rekan-rekan semua. Banyak sekali fitur yang diunggulkan oleh si BlueStack ini. Tentunya beda ya dengan emulator-emulator yang lain. Ada satu kelebihan dan kekurangannya juga. Ini ada modding, ada blog. Rekan-rekan silahkan bisa membaca lebih rincinya lagi. Kemudian kita akan cari, sebelum menginstal kita harus tahu dulu ya sistem requirement dari BlueStack ini. Nah, ini ada dia, atau spek minimal yang harus kita miliki atau yang ada di komputer kita. Kita lihat di bawah. Nah, ini ada minimum system requirement-nya, dapat dilihat oleh rekan-rekan yang tampil di layar berikut. OS minimal pakai 7 ya, Windows 7. Prosesor Intel atau AMD, silahkan. RAM-nya 4 GB minimal, hard disk sisakan 5 ya, yang kosong space-nya. Kemudian ini sudah jelas kita harus pemilik si PC-nya atau sebagai administrator, nanti jangan user yang biasa. Kemudian up to date grafik, jadi driver grafik ataupun softwarenya harus up to date. Itu minimumnya. Istilahnya ya low end komputer kayak saya bisa nginstal ini, makanya saya akan menginstal ini juga. Kalau recommended setting bisa dilihat ya oleh rekan-rekan. OS-nya ya 10, prosesornya harus pas mark-nya itu lebih dari 1000. Kemudian untuk grafiknya bagusnya itu pakai eksternal. Adapun yang onboard ya minimal skornya harus 750. RAM 8 GB. Model harddisknya SSD. Internetnya broadband connection yang pakai LAN kayak gitu ya. Pokoknya yang stabil. Kemudian up to date graphic driver ya, tentunya sama harus up to date ya, software atau hardware-nya. Oke, dirasa karena komputer saya memenuhi di sini ya minimum ya. Ketolong sama RAM-nya 8 GB, itu aja sih. Kita mulai aja langsung install. Downloadnya saya sarankan yang ini aja, BlueStack 10. Klik, maka akan muncul. Nah, udah ya, cepet. Kita mendownload kliennya dulu untuk menginstal si BlueStack-nya. Oke, browsernya saya close biar tidak berat. Nah, di sini ada klien untuk mendownloadnya. Ketika kita mendownload BlueStack 10 yang barusan, kita bisa langsung menginstalnya setelah membukanya. Sebelum menginstal, rekan-rekan bisa custom ya instalasinya. Ini defaultnya di C, saya akan robah khusus untuk penyimpanan gaming ataupun emulator di D ya. Oke, di sini aja. Kalau sudah ya udah tinggal install now. Nah, di sini usahakan sambil terkoneksi internet karena dia mendownload dulu ya resource-nya. Pertama resource dari BlueStack X-nya atau BlueStack 10, nanti BlueStack 5-nya sebagai penjalan atau SDK Android-nya. Selamat menunggu ya, kita tunggu aja sampai selesai. Nice, sudah selesai. Jadi ketika sudah selesai, dia langsung open atau nge-launch si aplikasinya ya. Kita disuguhkan oleh tampilan welcome screen BlueStack yang sangat menarik dan fresh. Wow, tentunya lihat di dashboardnya juga ini tampilannya fresh ya, kekinian dengan full screen-nya kayak gitu. Di sini ada tutorial dasar.
Jadi ketika kita menginstal BlueStack, kita juga sudah include dengan BlueStack yang terbarunya juga, BlueStack versi 5 untuk menjalankan aplikasi atau game Android yang akan kita mainkan. Di sini kita bisa mencari gamenya ya secara langsung. Oke, sudah aja kita maximize. Inilah home ya daripada si BlueStack 10 itu yang berbasis cloud. Jadi enaknya di sini fiturnya ya, kalau cloud berarti penyimpanannya itu di cloud. Kita tidak terlalu memakan ruang penyimpanan di komputer kita ya. Kemudian di sini ada menu Game Center, dapat memilih game. Rekan-rekan bisa menginstalnya langsung di sini, tinggal klik atau klik aja play ya. Kemudian untuk Creator Hub ya, Creator Hub di sini menyuguhkan kepada kita sebagai kreator. Nanti kita bisa masuk ya ke My Hub kita dengan syarat kita harus login dulu. Tuh, login dulu bisa via Facebook, via Discord atau via ini ya Google kayak gitu. Kemudian kita close aja dulu ini. Ada help ya, bantuan kayak gitu ya yang dapat rekan-rekan baca. Di sini ada My Game yang sudah terinstall muncul di sini nantinya. Ini settingan BlueStack tidak neko-neko ya. BlueStack 10 ini hanya feedback, kemudian preference bahasa, dan ini sistem auto selection kayak gitu. Sisanya udah gitu aja. Kalau yang atas ada login, dan ini Windows ini ya, Windows menu kayak minimize, maximize dan sebagainya. Oke, gitu aja ya. Kalau sedang install ya silahkan rekan-rekan tinggal install game. Misal kita install gamenya yang agak ringan aja dulu, Chess, Magic Chess. Nah kayak gini kita tinggal play aja. Dia akan otomatis membuka si BlueStack. Nah kayak gini. Kemudian dia akan dibawa lagi. Kalau belum login silahkan login ya ke Play-nya ya, ke Play Store-nya. Tinggal di sign aja. Kita coba sign di sini. Nah, kemudian di sini sudah include juga Play Store, tinggal di login kan. Sistem apps-nya, ada kamera, ada setting, ada Chrome, kemudian ada media management. Ini ada Game Center-nya ya. Jadi untuk Game Center saya sarankan di sini aja downloadnya atau installnya di sini aja ya rekan-rekan. Sekarang kita akan coba melihat fitur yang ada di BlueStack-nya. Nah, di sini ada fitur dasarnya untuk memaksimis atau full screen kan. Di sini untuk mengunci mouse ada key mapping ya. Hanya beda penamaan saja. Kalau di sini kan game control. Nanti kalau sedang menjalankan game shooter dia akan mengikuti ya sesuai dengan layoutnya. Kemudian di sini ada makro. Jadi makro itu merekam aktivitas kita, misal mengklik dan sebagainya. Kalau yang bawahnya lagi synchronization operation. Kemudian di sini adalah tree memory. Kemudian di sini menginstal aplikasi di luar ya, APK dari luar, tidak download di sini. Di sini ada kamera, text screenshot, maaf bukan kamera ya, icon kamera di sini screenshot. Di sini ada open media folder. Nah, jadi kita bisa lintas Windows-nya. Jadi kita langsung dibawa masuk ke folder di Windows-nya. Jadi kita tidak usah repot-repot nge-download, kita bisa copy dari PC kita ke sini. Kemudian di sini ada auto rotate dan manajemen Android yang lainnya. Nah, di sini yang terakhir adalah fiturnya. Eco mode ini ya mengefisienkan lah. Jadi tidak terlalu memberatkan terhadap komputer kita, gitu ya. Kemudian kita di bawah nih, kita coba settingnya. Seperti biasa ada di strip 3 di emulator itu. Sebelum kita play game, kita setting aja dulu dengan menyesuaikan spek komputer kita. Lihat untuk CPU rekan-rekan bisa diaturkan sesuai yang dimiliki aja ya. Kemudian untuk memorinya, biasanya high-nya itu setengah dari memori yang kita miliki, kayak gini. Defaultnya itu 2 ya, kayak gini. Kalau pengen high silahkan, asalkan RAM-nya besar ya, silahkan bisa. Kemudian di save, di sini harus satu-satu. Kalau kita menyeting performance, save, restart. Men-setting display, save, restart, kayak gitu ya. Ya beda-beda lah ya. Kemudian di display kayak gini pengaturannya, ada pengaturan DPI dan resolution dan grafik juga.
Ingin mengutamakan apa? Compatibility atau lebih ke performance, kecepatan kayak gitu ya. Nah, ini grafik rendernya kalau pakai onboard ya OpenGL aja ya supaya bagus. Kemudian interface render diautokan saja, atau auto bermasalah bisa pilih salah satu ya. Soalnya ini balik lagi ke spek komputer yang kita miliki ya masing-masing. ASTC ya ini lebih cenderung ke cache ya, menyimpan cache, jadi tidak terlalu loading nantinya. Bisa rekan-rekan pilih. Di sini ada GPU in use, sudah terdeteksi ya, Intel Hd 4400. Ininya autonya langsung ke on. Dan lain-lainnya di sini bisa rekan-rekan atur ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah bagaimana cara mendownload dan menginstal emulator BlueStack ini. Kalau udah kayak gini ya udah, kita tinggal menjalankan aplikasi atau game yang akan kita mainkan. Untuk kesimpulannya, satu, di sini dia lebih menekankan kepada user interface ya si BlueStack ini, dan dia mengklaim BlueStack ini ya nomor 1 di dunia ya. Kita lihat nanti performance-nya. Dan kelebihannya yang selanjutnya, si BlueStack ini sudah berbasis cloud ya untuk penyimpanannya. Jadi rekan-rekan silahkan bisa dicoba dan bisa dibuktikan sendiri. Oke, itu saja. Mungkin tutorial yang selanjutnya akan saya lanjutkan berkaitan dengan emulator-emulator yang lainnya. Supaya tidak memakan durasi, kita akhiri saja tutorial kali ini. Selamat mencoba dan salam sukses selalu. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them your knock, think a straight kid. No, they